Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam semua. Izin kami dari kelompok 19 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai sistem retrieval untuk pencari pekerjaan. Nah, di sini judulnya itu adalah implementasi semantic search menggunakan model SBIRT untuk pencarian lowongan kerja berbasis website untuk mata kuliah temu kembali informasi dengan dosen pengampu yaitu Pak Rahman. Oke, bisa langsung kita slide-nya. Untuk anggota kelompok kami, yang pertama saya sendiri, Ahmad Fikranif, dan PM 2317051061, kemudian kawan kami, Anindita Trimulya, 2317051064, kemudian Rayu Indah Lestari, 2317051073, kemudian Ratu Berliana, 2317051078, dan Sandra Dwi Astuti dengan NPM 2317051106. Oke, boleh langsung saja dilanjut slide-nya oleh teman saya. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih banyak Fikri atas pembukanya. Dan di sini sebelum beralih ke implementasi dan juga penjelasan terkait sistemnya, saya akan menjelaskan terkait latar belakang kami membuat sistem ini terlebih dahulu. Jadi yang pertama itu adalah pengangguran itu telah mencapai 4,8% di tengah transformasi digital. Nah, hal ini disebabkan oleh terjadinya fenomena skill mismatch ataupun kesenjangan skill, di mana kompetensi dari pencari kerja dan juga lowongan kerja itu tidak ketemu atau ada gap. Nah, jadi hal ini juga disebabkan oleh sistem pencarian kerja konvensional yang belum optimal dalam mempertemukan bakat yang tepat dan juga posisi yang sesuai. Sehingga dari latar belakang itu kami menemukan 3 poin permasalahan, di mana keterbatasan pencarian berbasis kata kunci, lalu juga kurangnya skor kecocokan yang akurat, dan ketiadaan umpan balik yang actionable. Sehingga tujuan dari pembuatan sistem ini adalah membangun mesin pencarian kerja berbasis semantik, di mana untuk implementasi di websitenya itu kami menggunakan metode SBIRT. Lalu kami juga melakukan perbandingan antara model retrieval yaitu dengan TF-IDF, yaitu Vector Space Model, dan juga dengan model SBIRT. Nah, dari kedua komparasi model itu, kami melakukan evaluasi akurasi hasil pencarian. Dan juga selanjutnya adalah implementasi pipeline ke platform fungsional, di mana kami mengintegrasikan seluruh proses retrieval, mulai dari pre-processing hingga pencarian ke dalam arsitektur sistem yang menggunakan PES-API untuk backend dan juga Next.js untuk frontend. Untuk selanjutnya adalah alur kerja retrieval dengan type IDF versus SBIRT, di mana yang pertama itu terdapat data mentahnya berupa format JSON, lalu selanjutnya data tersebut dilakukan fitur heuristik atau data-data tersebut disaring dari awal secara tepat. Nah, lalu selanjutnya dilakukan TF-IDF Factorizer. Lalu setelah TF-IDF itu juga dilakukan dengan model SBIRT embedding. Nah, baru dengan kedua model itu kita mengevaluasi model, di mana evaluasi model ini menggunakan MAP dan juga NDCG @k, precision, dan juga precision 12 query. Lalu selanjutnya dari hasil evaluasi itu dan juga data yang telah di execute, langsung kita ekspor atau kita simpan model ke dalam SBIRT plus metadata. Dan lalu di demo search itu kita melakukan dengan uji consistent similarity untuk kedua model. Dan untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, masuk ke slide dataset dan filter heuristik. Di sini untuk kebutuhan data, kami mengumpulkan lowongan kerja secara real dari Google Jobs melalui layanan Serve API, di mana total datasetnya itu ada 4.911 data mentah yang kami terapkan pada filter heuristik. Di sini pada tahap ini kami menghapus data yang duplikat, data dengan informasi kosong, serta data yang terindikasi sebagai spam, di mana datanya itu sekitar 86 data spam. Lalu hasil akhirnya ini kami dapatkan 1.782 dataset lowongan kerja yang bersih dan valid. Lalu kami memastikan kualitas informasinya sebelum masuk ke proses pencarian. Lalu masuk ke pipeline processing steps. Di sini kami melakukan
beberapa tahap. Yang pertama ada scaffolding yang mengubah semua huruf menjadi huruf kecil. Lalu yang kedua itu ada cleaning yang menghapus elemen yang tidak relevan seperti URL, angka, dan simbol. Lalu ada tokenization yang memecah kalimat menjadi kata-kata tunggal. Lalu yang keempat ada stop word removal yang menghapus kata hubung yang tidak bermakna. Lalu yang kelima ada stemming yang mengubah kata berimbuhan menjadi kata dasar. Khususnya untuk proyek ini kami menggunakan library Wiki Y Sastrawi agar sistem ini mampu menangani morfologi tata bahasa Indonesia dengan baik. Lalu dari teks tersebut, kami memproses secara gabungan dari fitur yang dimana dari title plus company plus location plus description. Lalu sumbernya itu kami dapat dari Retrieval Pipeline. Next akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, tes. Apakah suara saya terdengar? Sudah terdengar. Oke, masuk ke Information Retrieval TF-IDF, di mana ini adalah vector space model dan juga SBERT semantic retrieval. Untuk TF-IDF itu mengubah teks menjadi representasi angka berdasarkan tingkat pentingnya kata dalam dokumen. Model ini tuh menggunakan 10.000 fitur kata teratas dan n-gram 1,2 untuk menangkap kata tunggal maupun frasa. Nah, TF-IDF ini itu fokusnya di pencarian query berdasarkan kata. Kemudian SBERT itu mengubah teks menjadi vektor semantik yang mampu memahami makna dan konteks kalimat, di mana dia menggunakan model paraprasa multidimensional ini HLML 122 yang mendukung bahasa Indonesia. Nah, SBERT ini tuh fokusnya di pencarian query, di mana dia berdasarkan makna dari kalimat tersebut. Kemudian cara kerja singkatnya untuk TF-IDF itu menghitung bobot setiap kata berdasarkan frekuensi kemunculan dan tingkat keunikannya dalam dokumen. Kemudian itu diubah ke teks menjadi vektor numerik. Kemudian untuk cara singkat kerja SBERT itu mengubah seluruh kalimat menjadi vektor semantik sehingga hubungan makna antar kalimat itu dapat dipahami meskipun menggunakan kata yang berbeda. Next. Nah, di sini ada alur pencarian lowongan kerja dengan SBERT di sistem kami itu. Yang pertama itu input query teks bebas. Di mana itu pengguna itu dapat memasukkan input teks dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris ataupun campuran. Contohnya marketing digital Jakarta remote. Nah, kemudian alur selanjutnya setelah input query itu kita di text encoding atau menggunakan SBERT. Itu query ini itu diubah menjadi representasi vektor berdimensi 384 menggunakan SBERT. Sehingga campuran bahasa pada kalimat tadi itu masuk ke ruang vektor yang sama agar pencariannya itu tetap akurat. Selanjutnya, Gaussian similarity source itu vektor query dibandingkan dengan seluruh vektor pekerjaan yang telah di-precompose dan disimpan SBERT embedding MPA. Kemudian output itu daftar lowongan dikembalikan dalam bentuk JSON, judul, perusahaan, lokasi, deskripsi, sumber, metadata posting, dan source similarity. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya di sini ada evaluasi model retrieval TF-IDF versus SBERT dan juga contoh search result-nya yang udah dicoba. Nah, di sini ada tabel evaluasi TF-IDF versus SBERT, di mana SBERT ini dipilih sebagai retrieval utama karena menghasilkan performa yang lebih tinggi dalam memahami makna semantik query pengguna. Yang dimana pada tahap evaluasi ini kami membandingkan metode TF-IDF dan juga SBERT menggunakan metrik MAP, NDCG at 5 dan juga precision at 5. Nah, di sini hasilnya menunjukkan bahwa SBERT ini memperoleh nilai yang lebih tinggi pada seluruh metriknya. Nah, hal ini menunjukkan bahwa SBERT ini lebih efektif dalam memahami makna query pengguna dan juga sehingga dipilih sebagai metode retrieval utama pada sistem. Nah, di sini ada contoh hasil pencarian yang udah kami coba, di mana sistem retrieval itu berhasil memberikan lowongan yang relevan berdasarkan query pengguna menggunakan semantic search berbasis SBERT. Oke, next. Selanjutnya di sini ada arsitektur sistem, backend integration dan juga GitHub implementation, di mana di sini ada backend atau API dan juga infrastruktur dan juga deployment, di mana sistem ini dikembangkan menggunakan Python dan juga Fast API di backendnya.
SBERT itu digunakan untuk menghasilkan embedding, kemudian cosine similarity-nya digunakan untuk menghitung tingkat kemiripan antar query dan juga data lowongan kerja. Nah, untuk deployment sendiri, aplikasinya ini dikemas menggunakan Docker dan juga dijalankan melalui Google Cloud Run. Sedangkan DAX Hub ini dimanfaatkan untuk pengelolaan eksperimen machine learning. Oke, next. Lalu di feature system development, di sini ada peningkatan semantic search, di mana ada fine tuning model SBERT dan juga menambah jumlah data serta variasi lowongan kerjanya, lalu kemudian meningkatkan akurasi pencarian berbasis maknanya. Kemudian ada pengembangan recommendation engine-nya, di mana integrasi semantic search dengan sistem rekomendasi tersebut lebih personal. Kemudian penambahan faktor preferensi penggunanya, optimasi hybrid score untuk meningkatkan relevansi hasilnya seperti apa. Lalu ada integrasi data real time-nya, yaitu integrasi lowongan dari berbagai platform kerja, lalu pembaruan data secara otomatis, kemudian penyajian lowongan yang lebih aktual. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Jadi sekarang kita bakal masuk ke implementasi sistem. Oke, sebentar. Oke, di sini kami bakal mendemonstrasikan bagaimana sistem kami bekerja. Oke, di sini jadi sistem ini dibangun sebenarnya untuk tujuan 2 mata kuliah. Yang pertama yaitu adalah data science, Prosus DS, kemudian juga yaitu temu kembali informasi. Di mana untuk DS itu sudah saya demonstrasikan, dan di sini saya bakal mendemonstrasikan mengenai sistem temu kembali informasi TKI. Nah, di sini halaman depan itu ada untuk pencarian juga di sini. Kemudian ada beberapa data di sini, petugas pekerjaan, terus sebaran lowongan per provinsi. Nah, mungkin kita langsung saja bisa mencari, misalnya lowongan kerja anak SMA. Nah, ketika kita cari, nah ini bakal menampilkan beberapa similarity. Pertama ada lowongan kerja staf operasional, kemudian lowongan kerja WFH. Nah, ketika kita klik, nah itu bakal menampilkan skor relevansi. Kemudian di sini kita bisa lihat bahwa di sini ada ketentuan bahwa usia maksimal 35, pendidikan minimal SMK, dan diutamakan S1 lebih diutamakan. Kalau misalkan pekerjaan yang lain, oke, sebentar, cari lagi. Nah, ini ada lagi seperti yang tadi. Ini misalkan lowongan kerjanya untuk anak SMK gitu. Jadi lebih diutamakan yang memiliki pengalaman di bidang operasional. Nah, ketika kita klik di sini juga ada link untuk mengapply. Ada link aslinya gitu. Oke. Nah, ini lowongannya udah gak ada lagi gitu, karena ini datanya saya scraping sekitar kurang lebih 2 bulan lalu. Karena datanya ini sifatnya itu tidak real time, sehingga perlu ada pembaruan pada setiap bulannya menggunakan SERP API itu, karena SERP API yang gratis hanya terbatas sekitar 250 request, jadi tidak bisa banyak-banyak. Oke, bisa dilanjut ke selanjutnya.
Oke, bisa dilanjut. Oke, jadi kesimpulan dari sistem kami ini, jadi kami berhasil membangun sebuah sistem semantik retrieval yang mampu meningkatkan relevansi pencarian pekerjaan dibandingkan metode dengan pencarian berbasis keyword biasa. Proses pre-processing text dengan pendekatan STKI seperti cleaning, tokenization, stop word removal, dan stemming berhasil diterapkan untuk menghasilkan data teks yang lebih bersih dan terstandarisasi. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa model SBERT memiliki performa lebih baik dibandingkan dengan TF-IDF dalam memahami makna semantik query pengguna, sehingga mampu memberikan hasil pencarian yang lebih relevan. Selain itu, pencarian hybrid recommendation system yang menggabungkan heuristic scoring dan machine learning membantu meningkatkan personalisasi rekomendasi pekerjaan. Nah, dengan dukungan AI Advisor, nah ini untuk pengembangan selanjutnya, serta integrasi sistem berbasis dengan API, Fast API, sistem ini diharapkan dapat menjadi solusi pencarian kerja yang lebih adaptif, efektif, dan juga sesuai dengan kebutuhan pengguna. Oke, lanjut. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Jikalau ada kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.